Puji Tuhan, bertemu kembali di dalam pujian penyembahan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya waktu kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan, maka kekuatan Allah mengalir atas hidup kita. Haleluya Tuhan. Kami tahu waktu Tuhan pegang tangan kami, maka kami tidak akan pernah berjalan sendirian. Tuhan yang senantiasa menuntun hidup kami. Sehingga Tuhan, kami tidak akan pernah salah melangkah. Haleluya. Bapa, pegang tanganku. Aku saat teduh bersamamu, dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku. Aku tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Oh, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Ini kerinduan kami Tuhan. Hari-hari ini biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa memegang tangan kami. Haleluya. Bapa, pegang tanganku. Haleluya. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa,
Bapak Ibu Saudaraku, kita sembah Dia. Yang rindu hari-hari ini Tuhan pegang tangan kita. Mari kita tinggikan Dia. Oh, haleluya. Ini tangan kami Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Pegang selamanya. Jangan pernah lepaskan. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, Kau sangat berarti. Kau sangat berharga dalam hidupku. Ya Bapa. Shikaralaba karalaba shikaralaba se. Shikaralaba karalaba shikaralaba karalaba se. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Haleluya. Sampai akhir hidupku. Oh, kami perlukan Engkau senantiasa dalam hidup kami Tuhan. Mari Engkau yang menuntun hidup kami dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat kesempatan, terima kasih buat hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Dan tiba saatnya kami hari ini akan bersama-sama belajar firman-Mu. Di dalam firman-Mu ada kemenangan, dalam firman-Mu ada kekuatan, dalam firman-Mu ada pemulihan, dalam firman-Mu ada kelepasan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan di dalam firman-Mu ada kelimpahan, kekuatan, kesehatan mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Untuk kami terus tetap bersemangat untuk menghadapi kehidupan ini. Dan bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan kami percaya selalu ada jalan. Terima kasih. Kami berada dalam penindasan, kami berada dalam sakit penyakit, kami berada dalam kekurangan ekonomi, kami berada dalam segala apapun Tuhan. Ketika bersama Yesus dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih, berkati umat-Mu yang mendengarkan hari ini dan hamba-Mu yang menyampaikan. Kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita berada dalam kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan yeah. Haleluya. Saudara, firman Tuhan hari ini saya akan memberikan tema
aman dalam perlindungan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita aman dalam perlindungan Tuhan, kalau kita selalu bersama dengan Yesus, dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kalau kita selalu bersama dengan Yesus, saya percaya selalu ada jalan. Apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi, selalu ada jalan bersama dengan Tuhan karena kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 34 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi, kitab Mazmur 34 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian dengan perikop dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan sesuatu hal yang luar biasa yang pernah saya alami dan saya percaya Bapak Ibu Saudara pernah mengalaminya ketika kita berada di dalam penindasan. Mungkin kita tidak ditindas oleh mertua kita, haleluya. Saya percaya bahwa saudara yang pernah ditindas oleh mertua, saya percaya hari ini mertua saudara sudah bertobat, haleluya. Mungkin saudara pernah ditindas oleh menantu saudara, saya percaya menantu saudara hari ini sudah bertobat, haleluya. Puji nama Tuhan. Mungkin kita gak pernah ditindas oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita tidak pernah ditindas dengan orang yang mencoba untuk menjatuhkan kita dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan yang ada, dalam karir yang ada. Mungkin kita nggak pernah ditindas dengan sakit penyakit. Kita sehat-sehat terus dan kita nggak pernah sakit. Tetapi mungkin kita pernah ditindas dengan keadaan yang hari-hari ini semua orang mengalaminya. Mungkin kita ditindas dengan keadaan ekonomi yang hari-hari ini semuanya mengalami. Mau orang kecil, mau orang besar, mau pengusaha kecil, pengusaha besar, mau hamba Tuhan, pendeta, gembala, bahkan penginjil, bahkan para mungkin mereka tukang-tukang parkir, mereka semuanya, mereka mengalaminya. Pernah mengalaminya. Tetapi saya mau katakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang berlindung kepada Tuhan, saya mau katakan bahwa ketika mereka mengalami penindasan, mereka tetap menemukan jalan keluar. Yang percaya katakan, iya. Haleluya. Saudara, seperti Raja Daud ketika dia mengalami penindasan, dia bukan bersungut-sungut, dia bukan lari daripada Tuhan, tetapi ketika dia mengalami penindasan, dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan berikan jalan keluar dalam kehidupannya. Mungkin saudara hari ini mengalami penindasan, sakit penyakit yang menggerogoti kehidupan kita. Kita nggak tahu sakitnya kapan, kita nggak tahu terjangkitnya kapan, kita nggak tahu mulai sakit menyerang dalam kehidupan saudara itu kapan, saya tidak mengerti. Tetapi begitu cek hari ini saudara mengalami sakit penyakit, ditindas dengan sakit penyakit yang menggerogoti kehidupan saudara. Dan saya mau katakan,
Kalau Daud berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarnya. Dan saya mau katakan, Tuhan yang saudara sembah dan Tuhan yang disembah oleh Daud sama kuasanya. Dan sama Tuhannya Daud dan sama Tuhannya saudara dan saya. Ayat yang ke-7. Mazmur 34 ayat yang ke-7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarnya. Yang menjadi pertanyaannya, kalau Tuhan belum mendengar seruan saudara dan saya hari-hari ini, saudara ditindas, saudara masih mengalami penindasan, saudara masih mengalami yang namanya penindasan dalam kehidupan saudara dan saya, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaan. Tetapi saya mau katakan bahwa semuanya orang akan mengalami penindasan itu. Tetapi ketika berseru dengan Tuhan, dia akan diselamatkan. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Haleluya. Saudara, ini firman Tuhan yang sungguh indah sekali. Jangan pernah bersungut-sungut kalau kita ditindas. Katakan bersama-sama, saya bersyukur kalau saya ditindas. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, satu hal yang luar biasa, kita bersyukur kalau kita ditindas Bapak Ibu Saudara, supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, supaya kita senantiasa berseru kepada Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan penindasan itu terjadi dalam kehidupan kita, karena mungkin kita sudah jauh daripada Tuhan, kita nggak pernah berseru lagi kepada Tuhan, karena kita merasa aman, nyaman, dan damai, dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, mari hati-hati dengan keadaan yang memberkati saudara. Hati-hati dengan berkat yang kita terima. Hati-hati dengan zona nyaman yang kita alami. Hati-hati dengan kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan. Karena kita merasa nyaman, kita merasa sehat, kita merasa kuat, kita merasa berkelimpahan, maka kita nggak pernah berseru kepada Tuhan. Maka kadangkala Tuhan izinkan kita mengalami penindasan supaya kita berseru kepada Tuhan. Tetapi saya mau katakan, kalau hari ini saudara mengalami penindasan, sakit penyakitkah, keuangankah, kekurangan ekonomikah, bahkan pemasukan omset menurunkah, saya mau katakan, berseru kepada Tuhan dan saudara akan dilepaskan dari kesesakannya. Firman Tuhan berkata demikian, ayat yang ke-7b, ia menyelamatkan dia dari kesesakannya. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarnya. Dan saya mau katakan bahwa ketika kita mengalami penindasan, jangan pernah lari daripada Tuhan, tetapi berseru kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-10, ayat yang ke-8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saya percaya setiap orang yang berseru kepada Tuhan, secara otomatis dia memiliki kehidupan yang rasa takut kepada Tuhan itu sangat menguasai dalam kehidupannya. Orang yang suka berseru kepada Tuhan, orang yang suka memuji menyembah Tuhan, orang yang suka berseru kepada Yesus, Raja di atas segala raja, secara otomatis roh takut akan Tuhan itu menguasai dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ketika kita memiliki roh takut akan Tuhan, jauhi dari segala kejahatan, jauhi dari segala hal yang tidak Tuhan inginkan. Dan saya mau katakan firman Tuhan ayat ke-8 ini akan terjadi dalam kehidupan saudara. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Maka saudara dan saya nggak perlu lagi kita takut untuk kita jatuh tergeletak, karena malaikat Tuhan menyertai saudara dan saya. Berkeliling. Firman Tuhan lain berkata, sekalipun 10.000 rebah di sisi kananku dan 1.000 rebah di sisi kiriku, itu tidak akan pernah menimpa aku. Karena ada malaikat Tuhan, karena saudara memiliki roh takut
akan Tuhan. Saudara, ayat yang ke-10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Saudara, siapa sih yang gak pernah mengalami yang namanya kekurangan? Kurang kasih sayang. Bapak Ibu yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, jangan sampai istri kurang kasih sayang dari suami. Jangan sampai suami kurang kasih sayang dari istri. Jangan sampai anak-anak kurang kasih sayang dari orang tua. Kalau istri kurang kasih sayang dari suami, bisa gawat. Berabi, saudara. Kalau suami kurang kasih sayang dari istri, lebih gawat lagi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu yang mendengarkan hari ini, yang sudah bersuami, yang sudah beristri, kasihilah istrimu, kasihilah suamimu. Jangan sampai dia kekurangan kasih, maka dia akan mencari kasih yang di luar sana. Dan saya mau katakan, saya tolak dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari hari-hari ini, biarlah supaya ayat yang ke-10, takut akan Tuhan hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Saya mau katakan, orang yang memiliki roh takut akan Tuhan, saya mau katakan tidak akan pernah berkekurangan dengan apapun yang saudara akan alami. Saya mau katakan bahwa hari-hari ini banyak orang yang senantiasa mereka meninggalkan Tuhan, mereka jauh daripada Tuhan, dan juga mereka meninggalkan iman mereka karena sesuatu hal. Mungkin ada yang sesuatu pasangan hidup, mungkin karena gak pernah dilayani, mungkin karena ekonomi juga menghimpit dalam kehidupan mereka. Tetapi saya mau katakan, mari hari-hari ini, jangan pernah tidak memiliki roh takut akan Tuhan. Apapun keberadaan saudara, saudara diperhadapkan apapun bentuknya, apapun modelnya, tantangan, rintangan, badai yang menghadap dalam kehidupan kita. Jangan pernah berbuat sesuatu yang Tuhan tidak inginkan. Saudara, ayat yang ke-8 tadi bahwa orang yang takut akan Dia lalu meluputkan mereka. Seperti di dalam Mazmur 91. Kita buka bersama-sama Mazmur 91. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini sungguh luar biasa. Kalau kita senantiasa berseru kepada Tuhan, secara otomatis roh takut akan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Dan kalau kita berseru kepada Tuhan, ketika kita mengalami penindasan, walaupun kita mengalami keberkatan, tetaplah berseru kepada Tuhan. Sebab ketika orang yang berseru kepada Tuhan, secara otomatis hati kita melekat kepada Tuhan. Bukan melekat kepada masalah, bukan melekat kepada harta. Kalau kita senantiasa berhubungan bersama dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka hati kita melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14, orang yang melekat kepadaku, aku akan meluputkannya, akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari, saudara mengalami sakit penyakit hari ini, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan ayat ke-16 ini, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Mungkin saudara pas-pasan hidup saudara, ekonomi saudara pas-pasan. Tetapi paling tidak, kita nggak kelaparan.
Saya bersyukur beberapa puluh tahun ini kebelakangan, saya mengalami satu keberkatan Tuhan yang luar biasa. Saya belum begitu melimpah dengan luar biasa. Masih banyak orang yang lebih hebat daripada saya. Masih banyak orang yang mengalami kelimpahan daripada saya. Tetapi saya cukup mengucap syukur. Saya masih bisa memberi makan kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Saudara, intinya dalam kehidupan kita, jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Masalah kecil, besar, sedang, badai topan, badai puting beliung, badai ribut, angin sepoi-sepoi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dari Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mungkin kita mengalami kelimpahan keberkatan dan kita berada dalam zona nyaman, tetap berseru kepada Tuhan. Karena orang yang berseru kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Bukan hanya secara ekonomi saudara-saudara diselamatkan. Bukan hanya secara masalah saudara-saudara diselamatkan dari segala tantangan, rintangan saudara diselamatkan. Tetapi terlebih hidup kita, ketika Tuhan datang yang kedua kali, kehidupan saudara dan saya diselamatkan. Kisah para Rasul 2, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Ini firman Tuhan intinya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekali lagi, saya tekankan di sini firman Tuhan berkata, dan barang siapa, di sini tidak ditulis, dan pendeta atau hamba Tuhan atau penginjil atau orang kaya atau orang miskin atau orang yang tertindas, atau orang yang mengalami sakit penyakit, atau orang yang mengalami kelimpahan, atau mungkin orang suku Jawa saja, atau mungkin suku Toraja, suku Medan, suku Batak, bahkan orang luar negeri, orang Malaysia, orang Inggris, orang Amerika. Tetapi firman Tuhan berkata, dan barang siapa, ini menyeluruh buat kita semuanya, yang mendengarkan, yang membaca, bahkan yang pernah mengalaminya, membaca firman Tuhan ini, bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Keluarga saudara diselamatkan. Mertua saudara diselamatkan. Adik kakak kita diselamatkan yang belum diselamatkan. Menantu mertua kita diselamatkan. Tetangga kita diselamatkan. Orang-orang yang kita kasih diselamatkan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Usaha saudara diselamatkan. Pekerjaan saudara diselamatkan. Kekuatan kesehatan saudara diselamatkan. Bahkan mengalami sakit penyakit pun Tuhan akan menyelamatkan saudara dan saya. Firman Tuhan sudah sangat jelas. Dan barang siapa yang berseru, ini bisa ditujukan kepada orang yang diberkati, kepada orang yang mengalami kelimpahan, orang yang mengalami kekurangan, orang yang mengalami penindasan, orang yang mengalami sakit penyakit, yang berbaring, yang terbaring di rumah sakit, yang sudah pakai oksigen. Tetapi ketika engkau masih bisa mendengar dan dalam hatimu berseru kepada nama Tuhan, saya percaya engkau diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan ini berkuasa. Berserulah kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Tetapi ayat yang ke-22. Hai orang-orang Israel, ini adalah khotbah Petrus. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus. Jadi kita berseru kepada nama Tuhan, tetapi Tuhan yang jelas. Tuhan yang saudara kenal, Tuhan yang saya kenal, bahkan Tuhan yang memiliki kuasa, raja di atas segala raja, yang bisa menyelamatkan manusia yang ada di muka bumi ini. Yang bisa membangkitkan orang mati, yang bisa membuat mata buta melihat, yang bisa membuat telinga tuli bisa mendengar, yang bisa membuat orang yang lumpuh berjalan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan namanya. Saudara, Petrus menyampaikan kepada orang-orang di Israel pada saat itu.
Kalau engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan yang jelas. Di sini yang dimaksudkan Petrus yang berkata bahwa dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang dimaksudkan Tuhan adalah yang di ayat ke-21 itu yang terus dijelaskan di ayat ke-22 ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu lihat. Saudara pasti sudah pernah melihat mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Pasti saudara sudah pernah melihat tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Saudara pernah melihat tetangga saudara disembuhkan, jemaat saudara disembuhkan, jemaat saudara diberkati, jemaat saudara dipulihkan. Bahkan mungkin keluarga kita yang sakit mengalami pemulihan yang luar biasa. Itu mujizat yang saudara lihat, real dalam kehidupan saudara. Dan mungkin kita bukan hanya melihat, tetapi kita mengalaminya. Bahwa semuanya dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah berhenti berseru. Jika saudara dan saya mau tetap aman dalam perlindungan Tuhan, dalam usaha pekerjaan saudara dilindungi oleh Tuhan, dalam rumah tangga kita dilindungi oleh Tuhan, anak-anak kita dilindungi oleh Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan. Ini diperuntukkan kepada semua umat manusia, siapapun orang yang tidak percaya kepada Kristus ketika dia berseru nama Tuhan, Yesus Kristus. Saya mau katakan, dia akan selamat. Ada banyak kesaksian-kesaksian. Ketika mereka mengalami bencana, mereka mengalami yang namanya penindasan. Ketika dia berseru nama Tuhan, kehidupan mereka diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari, mungkin hari ini engkau nggak mengalami penindasan. Mungkin engkau hari ini tidak mengalami yang namanya tekanan. Mungkin engkau hari ini tidak mengalami yang namanya badai dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pelayanan. Engkau berada dalam zona nyaman. Hidup enak, diberkati. Mau makan apa saja ada, mau kemana saja bisa. Tetapi saya mau katakan, jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, kekuatan. Yang mengalami kekurangan ekonomi, berseru kepada Tuhan, engkau diberkati. Yang mengalami kelemahan Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh, berserulah kepada Tuhan, engkau akan dikuatkan. Yang mengalami luka hati, berseru kepada Tuhan, engkau akan dibalut. Tuhan Yesus berkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat anugerah, kekuatan, kesehatan dalam hidup kami. Bapak berdoa buat setiap umat-Mu. Buat mereka senantiasa Tuhan. Hidup mereka aman dalam lindungan Tuhan. Dan hidup mereka senantiasa berseru kepada Tuhan. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka hadapi. Biarlah terus seruan dalam kehidupan mereka kepada Engkau Tuhan. Pujian penyembahan dalam kehidupan mereka. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Pulihkan dalam nama Yesus. Pulihkan dalam nama Yesus. Berkati pemerintahan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan sampai lurah, desa, RT, RW. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan. Berkati Kapolri, bahkan TNI, bahkan semua jajaran guru-guru, dinas kesehatan, dokter-dokter, Tuhan kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Mereka boleh bekerja dengan maksimal sehingga Indonesia dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Gereja-gereja Tuhan Kau berkati, hamba-hamba Tuhan Kau berkati. Biarlah semua gereja-gereja yang ada di Indonesia untuk memuliakan nama Tuhan dan tidak mencari panggung dan tidak mencari motivasi yang tidak benar. Biarlah mereka pelayanan murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Memenangkan jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya Tuhan. Untuk
masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama memuji menyembah akan Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan tiba saatnya kami akan kembali beraktivitas dalam kehidupan kami semuanya. Biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, bahkan penghiburan daripada Roh Kudus, penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kita semua diberkati, ditolong oleh Tuhan. Bersama katakan, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat dan semangat. Haleluya.